Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Asep Purwoyudi Utomo, SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, dan teman-teman rombel 3 yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang tata bahasa struktural yang meliputi 1. Sejarah tata bahasa struktural, yang kedua ciri-ciri aliran struktural, yang ketiga macam-macam aliran struktural, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan aliran struktural. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Setia Adi Buwono, yang kedua Najwa Faradila, yang ketiga Nur Isna Sabrina atau saya sendiri. Langsung saja kita mulai pemaparan materi kali ini. Sejarah aliran struktural. Pada akhir abad ke-19, kajian bahasa mengalami perubahan besar dengan lahirnya aliran baru. Apakah aliran itu? Ya, aliran itu disebut dengan aliran struktural. Aliran ini dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Saussure menegaskan bahwa sebenarnya bahasa itu dapat dikaji dengan teori yang mandiri. Teori ini disebut dengan teori linguistik. Kemudian, teori ini dikembangi dengan kajian bahasa melalui disiplin psikologi, filologi, dan filsafat. Strukturalisme merupakan arus penting dari pemikiran Eropa pada tahun 1960-an. Perhatian utuh ditunjukkan pada penelitian berkaitan dengan cara dan mekanisme berbahasa yang mencakup tutur kata dan bunyi dalam kaitannya dengan sejarah institusi sosial dan konteks di mana sebuah bahasa berkembang. Selanjutnya, menurut Asiter 1984, ada 4 ide pokok umum mengenai strukturalisme sebagai bentuk kecenderungan intelektual. Yang pertama, struktur menentukan posisi setiap elemen dari keseluruhan. Yang kedua, kaum strukturalis percaya bahwa setiap sistem memiliki struktur. Yang ketiga, kaum strukturalis tertarik pada struktural hukum yang berhubungan dengan hidup berdampingan dengan bukan perubahan. Yang keempat, struktur merupakan hal nyata yang terletak di bawah permukaan atau memiliki makna tersirat. Kemudian pendekatan ini berfokus pada bagaimana sesungguhnya kita dapat mempelajari unsur-unsur bahasa yang terkait satu sama lain menggunakan sinkronis dan diakronis. Kemudian, para ahli bahasa sepakat bahwa aliran tata bahasa struktural dimulai sejak terbitnya buku Saussure yang berjudul Cours de Linguistique Générale pada tahun 1916. Kemudian pada pertengahan abad ke-20, aliran strukturalisme mendapat kritik atas kekurangannya dalam mengkaji bahasa, terutama dalam bidang sintaksis, yaitu studi tentang kalimat-kalimat bahasa. Ciri-ciri aliran struktural. Yang pertama, berlandaskan pada paham behaviorisme. Proses bahasa merupakan proses rangsang tanggap atau stimulus respon. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral, tulisan status sejajar dengan gestur. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda signif atau makna dan signifian atau ucapan yang arbiter atau semaunya dan konvensional atau kesepakatan umum. Berkaitan dengan ciri tanda, bahasa pada dasarnya merupakan paduan 2 unsur, yaitu signif dan signifian. Signif adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep, di balik sang penutur atau disebut juga dengan makna. Sedangkan signifian adalah wujud fisik atau hanya yang berupa bunyi ujaran. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Berdasarkan sistem habit, pengajaran bahasa diterapkan metode drill and practice, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan. Ciri yang kelima adalah kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi.
yaitu dimulai dari level gramatikal yang terendah, yaitu morfem, sampai level tertinggi, yaitu kalimat. Urutan tataran gramatikalnya adalah morfem, kata, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, analisis dimulai dari bidang morfologi. Kemudian, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Selanjutnya, analisis bahasa dilakukan secara deskriptif. Dan yang terakhir, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung, yang artinya unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Macam-macam aliran struktural. Yang pertama ada aliran Ferdinand de Saussure, yang kedua ada aliran Braha, yang ketiga ada aliran glosematik, yang keempat ada aliran Wirthian, yang kelima ada aliran linguistik sistematik, yang keenam ada aliran takmemic, dan yang ketujuh Leonard Baumeilet and Structuralist Amerika. Aliran Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya, yaitu Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailly dan Albert Schweitzer tahun 1915. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep yang pertama adalah asinkronik dan diakronik, yang kedua perbedaan la langue dan la parole, yang ketiga perbedaan signifi dan signifian, yang keempat hubungan sintakmatik dan paradigmatik. 2. Aliran Braha. Aliran Braha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokoh, yaitu Flammexius pada tahun 1882 sampai 1945. Dalam bidang fonologi, aliran Braha menjelaskan struktur bunyi. Struktur bunyi dalam aliran Braha ini dijelaskan dengan cara: 1. Menentukan komposisinya, yang kedua menentukan kekontrasannya. 3. Aliran glosemik. Aliran glosemik ini lahir di Denmark. Aliran ini dikembangkan oleh Louis Jensif yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain, dan dengan peralatan metodologis dan terminologi sendiri. Yang keempat, aliran Wirthian. Pengertian aliran ini diprakarsai oleh John R. Fick. Beliau adalah guru besar di Universitas London yang terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkan dikenal dengan nama aliran prosodi. Tetapi di samping itu juga dikenal dengan nama aliran Wirth atau aliran Wirthian atau aliran London. Yang kelima, aliran linguistik sistemik. Aliran ini diperkenalkan oleh salah seorang murid Wirth yang mengembangkan teori Wirth mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi masyarakat bahasa, yaitu Halliday. Sebagai penerus Wirth dan berdasarkan karangannya Categories of the Theory of Grammar, maka teori yang dikembangkan oleh Halliday yang dikenal dengan nama Neo-Wirthian Linguistic atau Scale and Category Linguistic. Namun kemudian ada nama baru, yaitu Systemic Linguistic atau Linguistic Systemic. Yang keenam, aliran takmemic. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Peck, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan dari Leonard Baumeilet, sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmem. Takmem sendiri adalah korelasi atau hubungan timbal balik di antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Yang ketujuh, Leonard Baumeilet dan Structuralist Amerika. Nama Leonard sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Language dan selalu dikaitkan dengan aliran struktural Amerika. Nama strukturalisme lebih dikenal dan menyatu kepada nama aliran linguistik yang dikembangkan oleh Leonard dan kawan-kawannya. Di Amerika, aliran ini berkembang pesat pada tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aliran struktural. Kelebihan aliran struktural meliputi 1. Aliran ini sukses membedakan antara konsep grafem dan fonem. Yang kedua, metode drill and praktik membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Yang keempat, level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang kelima, berpijak pada fakta dan tidak mereka-reka data. Kekurangan aliran struktural.
Yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa menjadi benar jika dianggap umum. Yang kelima, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.